Jadi, ada kabar bahwasannya Jokowi ke Jakarta bukan cuma nengok cucu. Itu cuma tameng untuk menutupi tujuan yang sebenarnya. Salah satunya tentang Golkar yang tadi dibahas. Tapi di menit-menit terakhir, prediksi orang-orang pada meleset. Bahlil cuma mengumumkan pengurus Golkar berikut dengan 9 orang wakil ketua umum Golkar. Tidak ada pengumuman kader baru. Tidak ada nama Jokowi maupun Gibran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siword. Semua berawal dari berita pada hari Kamis lalu. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dikabarkan akan mengumumkan kader baru pada sore hari itu. Kabar itu ternyata juga dibenarkan oleh Ketua DPP Golkar, Dave Laksono. Dia bilang, kita lihat saja nanti, yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan. Mendengar kata kejutan, perhatian publik langsung mengarah ke satu nama, yaitu Jokowi. Selain itu, tidak ada sosok lain yang punya daya kejutan yang besar. Kabar ini sebenarnya sudah terdengar jauh sebelum itu. Media Tempo membuat banyak ulasan di mana Jokowi dikabarkan akan berlabuh ke partai baru setelah pensiun. Salah satu partai yang potensial adalah Golkar. Apalagi ada kabar Jokowi sebenarnya berminat untuk mengambil alih PDIP dari tangan Megawati, tapi itu hal yang mustahil. Jabatan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar juga ditengarai akibat campur tangan Jokowi yang panik karena bakal kehilangan kekuasaan setelah lengser. Dia juga ditengarai berada di balik rencana percepatan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar untuk mendongkel Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum. Jika Bahlil terpilih menjadi Ketua Umum partai, rencana Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar akan berjalan sangat mudah dan mulus. Jokowi saat ini bisa dikatakan tidak punya partai lagi. Meskipun masih belum resmi keluar dari PDIP, tapi dia sudah tidak menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. Jokowi butuh tempat berlabuh, tempat berlindung atau bunker politik. Karena biar bagaimanapun Jokowi rentan terkena serangan politik jika tidak punya power politik. Salah satu jalan yang harus dilakukan adalah menjadi petinggi partai politik. Apalagi mundurnya Erlangga Hartarto sangat mengejutkan dan tidak disangka. Ada banyak kejanggalan dari mundurnya Erlangga, seakan memberikan bukti kepada publik bahwa ada aroma cawe-cawe dari Jokowi dengan Bahlil sebagai perpanjangan tangan. Makanya, ketika ada kabar bahwa Golkar akan mengumumkan kader baru, sulit untuk tidak memikirkan nama Jokowi. Apalagi di hari yang sama, entah kebetulan atau tidak, Jokowi dan istrinya terbang ke Jakarta dari Solo. Alasannya cukup simpel, menengok cucu. Baru aja 2 minggu di Solo, sudah kepingin nengok cucu. Sebenarnya ada banyak spekulasi yang beredar terkait kepergian Jokowi ke Jakarta. 1 hari setelah itu, Prabowo melakukan kunjungan kerja perdana ke luar negeri selama 16 hari. Nanti saya jelaskan. Kita bahas Jokowi dulu. Jadi, ada kabar bahwasannya Jokowi ke Jakarta bukan cuma nengok cucu. Itu cuma tameng untuk menutupi tujuan yang sebenarnya. Salah satunya tentang Golkar yang tadi dibahas. Tapi di menit-menit terakhir, prediksi orang-orang pada meleset. Bahlil cuma mengumumkan pengurus Golkar berikut dengan 9 orang wakil ketua umum Golkar. Tidak ada pengumuman kader baru. Tidak ada nama Jokowi maupun Gibran. Di Twitter, netizen langsung ribut-ribut. Ada perdebatan keras antara pendukung dan kontra Jokowi. Pendukung Jokowi bilang, para barisan sakit hati membuat narasi bodoh yang pada akhirnya meleset dan mempermalukan diri sendiri. Mereka terlalu halu sehingga mencari segala macam cara untuk memojokkan Jokowi. Saya pribadi tidak percaya Jokowi ke Jakarta hanya dalam rangka kangen cucu. Rasanya tidak mungkin. Masa cuma 2 minggu sudah rindu sama cucu? Apalagi selama 2 minggu terakhir Jokowi tidak benar-benar pensiun. Jokowi memang ada di Solo, tapi kegiatannya sangat banyak. Ada beberapa calon kepala daerah yang datang bertemu Jokowi, termasuk Prabowo.
Jokowi pensiun tapi terlihat sangat-sangat sibuk. Sibuknya seperti disengaja karena masih banyak PR yang belum selesai. Jokowi masih belum move on, dia masih belum mau selesai dengan urusan politik. Di media sosial, saya melihat ada beberapa orang yang membocorkan sedikit informasi yang sepertinya mengarah kepada gerak-gerik Jokowi. Ada kabar bahwa memang akan ada kejutan besar di Partai Golkar, seperti yang diberitakan. Ada sosok yang akan menduduki posisi strategis, tapi ternyata ada banyak penolakan keras, terutama dari politisi senior yang merasa dilangkahi, padahal mereka lebih loyal dan sudah lama berada di Golkar. Kalau dipikir-pikir, memang masuk akal. Bayangkan, di sebuah organisasi, kalian sudah lama di sana, setia, loyal, ikut berjuang membesarkan organisasi itu. Lalu tiba-tiba ada orang luar masuk dan langsung menduduki jabatan tinggi, padahal tidak sesuai dengan aturan organisasi. Kalian pasti tidak senang, bahkan marah. Enak aja orang luar masuk semudah membalikkan telapak tangan dan menabrak aturan. Karena penolakan keras tersebut, kabarnya kejutan itu pun dibatalkan. Entah benar atau tidak, silakan kalian simpulkan sendiri. Kalau menurut saya sih, rasanya masuk akal. Selain itu, ada yang bilang Jokowi ke Jakarta karena Prabowo ke luar negeri dan Gibran sendirian mengurus pemerintahan. Dan kita juga tahu gimana kemampuan Gibran yang di bawah rata-rata, bahkan cenderung tidak tahu apa-apa. Entah kedatangan Jokowi ke Jakarta ada kaitannya dengan ini, saya persilakan kalian menilai sendiri. Intinya, Jokowi itu sedang kebingungan. Kalau benar kejutan buat Golkar itu ada kaitannya dengan Jokowi, ini ibarat episode yang sangat dramatis. Mungkin ini karma yang harus dijalani karena langkah catur ugal-ugalan yang dia ambil ketika masih berkuasa. Kali ini, kekuatan dia dilucuti. Orang-orang yang sebelumnya merasa dirugikan mulai melawan balik dengan lebih galak. Gerak-gerik Jokowi ini sebenarnya cuma satu, yaitu demi Gibran. Puncak kepuasan Jokowi adalah berhasil mengantarkan sang anak menuju tahta tertinggi, yaitu kursi presiden. Jangan meremehkan ambisi Jokowi, dia bisa saja melakukan apapun demi ambisi itu. Kalem tapi mengerikan. Satu-satunya cara menghadang Jokowi adalah perlawanan dan penolakan keras. Hanya itu yang bisa membuat dia terombang-ambing, menabrak tembok dan jalan buntu. Jokowi mengikat banyak orang dengan gaya politik ugal-ugalan yang cepat atau lambat bakal menyandera dia sendiri. Karma itu nyata. Cepat atau lambat Jokowi akan merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau Jokowi tidak ada perlindungan politik, dia rentan diserang. Menjadi ketua umum parpol, ketua dewan pembina, atau memiliki parpol, itu adalah cara agar punya power politik menjelang lengser. Tanpa itu, posisinya tidak aman, bisa digoyang kapan saja. Lagian baru-baru ini ada wacana Projo bakal berubah menjadi parpol. Dan Jokowi disebut layak menjadi ketua umum. Mungkin ini adalah rencana cadangan kalau rencana utama berantakan. Yang masih membela Jokowi tampaknya masih terlalu polos dan tidak bisa melihat topeng asli Jokowi. Ngomong sih pensiun, tapi apa benar pensiun? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.